Selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang di perkuliahan daring kita yang pertama pada tanggal 20 Maret 2020. Sebelum kita masuk ke perkuliahan daring kita yang pertama, saya akan memberikan 3 aturan yang harus Anda taati. Yang pertama, Anda harus mengisi absen Anda yang sudah saya berikan di Google Form, linknya tersedia. Yang kedua, Anda harus menyaksikan video ini sampai selesai. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah Anda mengerti atau tidak, akan saya berikan tugas kepada Anda dan Anda harus mengumpulkannya sebelum waktu yang ditentukan. Oke? Selamat datang di kuliah daring kita yang pertama. Untuk kelas probabilitas dan statistik, kita akan membahas konsep dasar probabilitas. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali bagi yang belum mengisi absen, segera isi absen Anda, karena setengah jam setelah dari jam 9, absen akan tertutup secara otomatis. Oke, mari kita mulai. Capaian untuk pembelajaran ini yaitu Anda semua mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar probabilitas dan jenis kejadian yang berhubungan dengan probabilitas. Oke. Selanjutnya, untuk garis besar, yaitu konsep dasar dan definisi probabilitas akan saya jelaskan. Lalu bagaimana untuk probabilitas kejadian majemuk? Lalu untuk kejadiannya, saya bikin di sini. Ada 2 kejadian saling lepas, 2 kejadian saling komplementer, 2 kejadian saling bebas, dan bagaimana probabilitas yang bersyarat. Oke. Kita masuk dulu ke pendahuluan. Mengapa kita mempelajarinya? Jadi banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang sulit diketahui dengan pasti, terutama kejadian yang akan datang. Oke, jadi seperti prediksi. Yang kedua, meskipun kejadian-kejadian tersebut tidak pasti, tetapi kita bisa melihat fakta-fakta yang ada untuk menuju derajat kepastian atau derajat keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi. Derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan statistik disebut probabilitas atau peluang yang dinyatakan dengan P. Di sini akan saya tekankan derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan statistik kita sebut dengan probabilitas atau kita bilang peluang. Boleh nanti Anda tulis dengan bentuk notasi P. Konsep dasar dan definisi dasarnya yaitu pertama, wajib Anda tahu namanya eksperimen atau percobaan probabilitas. Itu segala kegiatan di mana suatu hasil atau outcome yang diperoleh. Lalu ruang sampel, himpunan seluruh kemungkinan outcome dari suatu eksperimen. Kita nyatakan dengan S. Terus banyaknya outcome dinyatakan dengan S. Ingat, biasanya kalau misalnya ruang sampel dinotasikan dengan S. Tapi kalau katanya banyak dari outcome, oke, dinyatakan dengan NS. Tidak ya? Jadi jangan bingung. Terus habis itu, peristiwa atau kejadian adalah himpunan bagian dari outcome dalam suatu ruang sampel. Oke, jadi kalau misalnya saya bikin diagram Venn-nya, Anda harus ingat kurang lebih di sini misalnya saya bikin di sini S-nya. Oke. Lalu katanya kalau kejadian kurang lebih ini mungkin kejadian A ya. Nah, mungkin di sini ada kejadian B. Oke, ataupun di sini nanti ada kejadian C. Oke. Nanti akan kita bahas untuk bentuk-bentuknya. Lalu di sini ada contoh, misalnya saya lakukan eksperimen
terhadap 3 buah screen dari 3 rumah lah ya, 3 buah screen. Jadi katanya kalau misalnya dia bagus atau baik, kita notasikan dengan B. Kalau rusak, R. Oke. Terus ruang sampel yang kita bisa dapat karena dia ada 3, bisa kita bikin baik, 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 rusak, baik, rusak, baik, dan seterusnya. Kalau kita hitung banyak dari S, oke, ternyata adalah 8 atau 2 pangkat 3. Jadi kalau misalnya ada 4, oke, ada 4 yang untuk eksperimennya cukup Anda bikin 2 pangkat 4 dan seterusnya. Kok bisa begitu, Pak? Kita memakai bentuk dari percabangan pohon. Misalnya kita bikin di sini baik, oke. Dia di situ ada 3 ya. Oke. Di sini saya bikin baik dan di sini rusak. Oke. Ini baru 2 screen. Oke. Jadi kelipatan 2. Karena kelipatan 2 yang berlaku, maka terjadilah bentuk pangkat. Itu dia. Oke, ini jadi baik-baik, di sini rusak, baik rusak, di sini baik, di sini rusak. Oke. Nanti sama untuk yang rusak juga. Karena yang baik itu total yang awalnya misalnya baik ini, itu ada 4. Yaitu 1, bisa kita hitung seperti ini. 2. Oke. 3. Dan 4. Oke. Dapat ya? Dan totalnya harus 2 pangkat 3. Tapi bagaimana jika di 4 buah screen? Cukup langsung 2 pangkat 4. N screen, maka 2 pangkat N. Oke, tergantung banyak dari yang mau kita lakukan eksperimennya. Sini, jika A menyatakan peristiwa diperoleh 1 screen yang rusak, 1 screen yang rusak. Perhatikan di sini. Yang mana yang rusak? Yang rusak yang hanya 1. Pertama, kedua, oke. Ketiga, oke. Ada lagi? Tidak ya. Di sini ada 2, ini ada 2, ini 2, ini 3. Maka gampang saja jumlah outcome-nya yaitu hanya 3. Atau kita bilang jika A itu peristiwa, maka kita notasikan banyak A itu NA sama dengan 3. Oke, ini definisi untuk probabilitas. Jika kejadian A terjadi dalam N cara dari suatu N cara yang mungkin terjadi, dan masing-masing N cara itu mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul, maka probabilitas kejadian A ditulis. Ini probabilitasnya atau sering Anda sebut dengan peluang. Peluang A adalah banyak dari kejadian A dibagi dengan total kejadian. Oke. Bisa aja atau kita bilang di sini banyak caranya A itu N. Oke. Dan untuk seluruh acara adalah N cara seluruhnya. Maka cukup probabilitasnya M bagi N. Oke, bisa sampai sini ya. Jadi ini sifat-sifat probabilitas. Bisa Anda lihat di sini. Kalau dari 0 sampai 1, artinya probabilitas kejadian A itu terletak di 0 dan 1, atau 0 itu tidak terjadi, atau 1 itu sama dengan semua kejadian. Oke, bisa di sini. Jadi kalau 0 tidak terjadi, 1 itu terjadi. Kalau 0 dan 1 itu adalah peluangnya. Oke,
Dan untuk kita, karena kita mempunyai probabilitas, kita akan bergerak pada syarat yang pertama. Itu dia. Mungkin kita akan mulai dari 0 dan 1 terhadap kejadian yang ada sifat-sifatnya. Oke, nanti akan kita bahas. Di sini ada contoh yang pertama. Jika sebuah koin dilemparkan 2 kali, berapa probabilitas bahwa paling sedikit muncul satu muka? Satu muka, katanya 2 kali. Ada muka, ada belakang. Katanya di sini berapa? 2 kali. Oke. Saya bikin sini muka, sini belakang, sini muka, di sini belakang. Maka ruang sampelnya muka-muka, muka belakang, belakang muka, belakang belakang. Bisa Anda lihat sama dia dengan yang saya tunjukkan ini, muka-muka, muka belakang, dan seterusnya. Maka kejadian A katanya muncul paling sedikit satu muka. Satu muka katanya. Kalau satu muka munculnya paling sedikit ya. Paling sedikit, ingat paling sedikit. Kalau paling sedikit boleh lebih dari satu. Maka di sini boleh 2 muka, di sini 1 muka, di sini 1 muka. Dapat ada 3. Jadi kalau ditanya berapa probabilitasnya atau peluangnya paling sedikit muncul satu muka, cukup 3 bagi 4. Di sini kita dapat NS yang 4, di sini NA-nya sama dengan 3. Oke. Contoh kedua juga sama, suatu campuran kembang gula berisi 6 4 kopi dan 3 coklat. Bila seseorang membuat suatu pemilihan acak dari salah satu kembang gula ini, dikatakan carilah peluang untuk mendapatkan diamin dan kopi atau coklat. Saya misalkan N itu min, C itu kopi, dan T itu coklat. Karena di sini C-nya sudah dipakai oleh kopi. Kita bisa dapat langsung probabilitasnya untuk mendapatkan min, gampang saja. Katanya di sini 6 ya minnya. Totalnya ada berapa? Lihat di sini 6 tambah 4 tambah 13. 6/13. Selesai. Terus katanya di sini kopi atau coklat. Atau itu disimbolkan dengan gabungan. Ingat ya. Maka peluang dari gabungannya. Oke, perhatikan di sini. Maka banyak dari gabungan C dan T itu sama dengan gabungan C ditambah gabungan yang gabungan C dan T itu bisa kita bilang banyak C tambah banyak T dikurang dari irisan mereka. Andaikan di sini saya gambar ini C, oke, dan ini T, oke. Cukup saya cari nilainya, oke. Kalau ini kita katakan nilainya X, oke. Maka ini kita bisa bikin C dikurang X. Begitu juga dengan ini. T dikurang X. Jadi kalau kita gabungkan C dikurang X ditambah X baru ditambah T kurang X. Oke, maka ini kita bisa sederhanakan menjadi C ditambah T kurang X. Sama ya, jadi banyak C ditambah banyak T dikurang dari irisannya. Oke, perhatikan di sini, apakah ada irisan? Tidak ya, maka 4 tambah 3 kurang 0 per
13. Dapatlah 7/13. Oke, kita masuk ke yang subbab yang baru, yaitu probabilitas kejadian majemuk. Kejadian majemuk tadi sudah kita singgung sedikit, yaitu yang ada gabungannya. Cukup rumusnya yang Anda ingat adalah seperti ini. Peluang dari gabungan A dan B. Cukup Anda langsung cari peluang A tambah peluang B dikurang peluang dari A iris B. Ini saya kasih contohnya. Kemungkinan bahwa Ari lulus ujian matematika adalah 2/3. Oke, saya kasih tips. Kalau ada bentuk seperti ini, boleh Anda tandai. Dan kemungkinan ia lulus bahasa Inggris 4/9. Tandai saja, supaya kita bisa dapat nanti bentuk inti dari pertanyaannya. Bila peluang lulus keduanya adalah 1/4, lulus keduanya adalah 1/4, artinya ini gabungannya ya. Katanya berapa peluang Ari dapat paling tidak lulus salah satu dari kedua pelajaran tersebut. Artinya dia minta gabungannya. Kalau gitu langsung saja untuk gabungannya kita dapat. Kalau gitu untuk matematika peluangnya 2/3 ditambah untuk bahasa Inggris dikurang keduanya, maka kita dapat 31/3. Nah, lalu di sini kalau dua kejadian saling lepas sama seperti tadi, saling lepas artinya dia tidak ada irisannya. Maka langsung saja ini A, ini B. Langsung saja. Begitu juga jika ada 3 kejadian saling lepas sama juga. Tidak perlu diperhitungkan irisannya. Oke, ini contohnya. Katanya berapa peluang mendapatkan total 7 atau 11 bila sepasang dadu dilempar. Untuk A, katanya adalah kejadian diperoleh 7. Kita dapat 16, 61, 25, 52, 34, dan 43. Sedangkan B, 11, 56, dan 65. Ada irisan? Tidak. Karena tidak ada irisannya, maka ini saling lepas. Oke, karena saling lepas cukup banyak, atau kita katakan ini peluang ya, karena ditanya peluang. Langsung saja peluang A berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari berapa banyak? Yaitu 36. Karena sepasang dadu dilemparkan, oke. Sepasang dadu artinya ada dua. Ada 2 dadu. Dadu itu angka 1 sampai 6. Kalau gitu 6 pangkat 2. Oke, maka totalnya untuk NS ya sama dengan 36. Ingat di sini ya, seperti yang tadi saya jelaskan, 36. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka saya bikin 6/36. Sedangkan untuk ini yang 11 hanya ada 2, maka 2/3 dikurang 0 ya, karena tidak ada irisannya, karena dia saling lepas. Oke, kita dapat 8/36, atau boleh Anda kecilkan sendiri. Oke. Lalu kita dua kejadian saling komplement. Kalau dibilang komplement artinya yang kebalikannya. Oke. Jadi bila A dan A komplement dua kejadian dalam S yang saling komplementer, oke, maka berlaku katanya untuk P untuk A komplement cukup caranya 1 dikurang peluang A. Jadi nggak perlu ribet-ribet ya. Oke, contoh misalnya peluang dia lulus 0,2. Maka peluang tidak lulusnya 1 dikurang 0,2, yaitu 0,8. Kurang lebih seperti itu. Ini ada contohnya. Pada pelemparan 2 dadu,
Jika adalah kejadian munculnya muka dadu sama, itu nggak peluang muncul muka dua dadu yang tidak sama. Dia komplement ya. Kita hitung dulu. Misalnya A itu kejadian munculnya muka dua dadu yang sama. Muka dua dadu kalau gitu 1, 2, 2 sampai 6, 6. Dan banyaknya tadi ada 6, 1 sampai 6, banyak dadu adalah 2 ya. Ada 2 dadu, maka 6 pangkat 2 untuk NS nya tetap 36. Oke. Maka kita dapat peluang untuk A 6/36. Sehingga katanya probabilitas munculnya muka dadu yang tidak sama. Karena tadi yang dicari itu tidak sama ya. Cukup kita kurangkan saja, tidak perlu Anda cari lagi yang mana-mana aja yang tidak sama. Capek, ini bisa langsung saja. Maka untuk yang tidak sama 1 dikurang 6/36, dapatlah 30/36. Sekarang untuk dua kejadian saling bebas. Dikatakan saling bebas, itu artinya kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Kalau tidak saling mempengaruhi, cukup langsung Anda kalikan. Oke. Katanya dua kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya kejadian B, dan sebaliknya B juga tidak mempengaruhi kejadian A. Bisa ya? Kalau yang tadi saling lepas, kalau yang ini saling bebas. Kalau saling lepas itu cukup Anda jumlahkan dan bentuknya itu dia gabungan ya. Kalau saling bebas dia irisan dan itu bentuknya perkalian. Oke. Kalau misalnya di sini akan saya bantu sedikit kisi-kisi. Kalau katanya dia untuk kejadian munculnya muka dari uang logam pertama dan uang logam kedua saling bebas. Kalau katanya saling bebas di sini ataupun tidak ada saling bebas. Untuk melihat apakah kejadian itu saling bebas atau tidak, biasanya ada kata pengantarnya di sini dan. Kalau dan biasanya itu saling bebas. Kalau saling lepas biasanya ditulis atau. Gitu dia. Jadi di sini ada pelemparan dua dadu, dua uang logam secara sekaligus. Apakah kejadian munculnya muka dari uang logam pertama dan uang logam kedua saling bebas? Gampang saja, langsung ruang sampelnya aja kita dapat di sini. Itu katanya kejadian munculnya muka dari uang logam pertama, maka kita dapat sama dengan setengah ya. Gampang aja langsung. Yaitu inputnya muka-muka dan muka belakang. Oke. Kejadian muncul muka dari uang logam 1. Terus B, kejadian muncul muka dari uang logam 2. Kalau itu muka-muka dan belakang muka. Sama ya. Saling mempengaruhi? Tidak ya. Maka dia saling bebas. Karena dia saling bebas cukup kalau kita tanya berapa peluangnya, sama dengan 1/4 dia. Bisa di sini ya. Nggak perlu bingung. Kalau yang tadi saling lepas, kalau ini untuk irisannya. Dia ini saling bebas. Di mana ini tidak saling mempengaruhi. Apakah mempengaruhi kejadian A dan kejadian B? Tidak, nggak ada hubungannya. Tetapi mereka saling beririsan di sini. Maka peluangnya sama dengan 1/4. Oke. Bila A dan B itu saling bebas, maka berlaku untuk perkaliannya, maka kita bisa dapat setengah kali setengah, di sini sama dengan 1/4. Jadi bisa kita simpulkan A dan B itu saling bebas. Cukup seperti itu. Mudah ya. Jadi untuk melihatnya, kita lihat dulu irisannya. Irisannya kan di sini udah tahu kita muncul dua muka
dari uang bokap 1 dan 2, kejadian A dan kejadian B, ada di sini ya. Ada untuk yang sama yaitu muka-muka, di sini muka, maka ada 1. Maka untuk supaya lebih jelas, saya tulis lagi untuk MA, iris B, itu sama dengan 1. Totalnya itu ada 4, ini 4 ya. NS itu sama dengan 4. Oke. Maka nilai peluang seperempat, katanya untuk membuktikan dia saling bebas, cukup dikalikan, oh rupanya sama. Gitu dia, oh sama. Jadi katanya A dan B itu saling bebas, sangat gampang membuktikannya. Dan kalau ditanya bagaimana dia menentukan saling bebas atau tidak, cukup seperti ini cara menentukannya. Ini yang terakhir untuk sesi ini, probabilitas bersyarat. Katanya probabilitas suatu kejadian B terjadi dengan syarat kejadian A lebih dahulu terjadi atau akan terjadi atau diketahui terjadi. Ingat di sini, suatu kejadian B terjadi dengan syarat kejadian A lebih dahulu terjadi atau akan terjadi atau diketahui terjadi. Jadi bisa kita notasikan dengan seperti ini. Oke. Ya kalau ditanya seperti ini, ditanya probabilitas di mana B terjadi karena A terjadi, bisa kita tulis sebagai berikut. Oke. Dan untuk menyelesaikannya cukup irisannya aja dibagikan dengan peluang dari A. Oke, kita masuk untuk contoh berikutnya untuk probabilitas yang bersyarat. Misalkan dipunyai kotak berisi 20 skring, 5 diantaranya rusak. Jadi 5 diantaranya rusak ya. Bila 2 skring diambil dari kotak satu demi satu secara acak tanpa mengembalikan yang pertama ke dalam kotak. Oh ini kalau itu sudah ada syaratnya. Oke. Berapa peluang kedua skring itu rusak? Oke. Kalau gitu kita bikin kejadian pertama dia rusak. Dan habis itu kejadian B rusak. Artinya kejadian B boleh terjadi jika kejadian A sudah terjadi. Ingat tadi rumusnya. Untuk probabilitas bersyarat, oke, B bisa terjadi, oke, mau saya hapus sedikit, oke, kejadian B terjadi setelah A, oke, itu bisa kita bikin sama dengan kejadian dari A iris dari B dibagi dengan kejadian A. Jadi yang ditanyakan tadi peluang kedua skring itu rusak. Kalau kedua skring itu rusak, artinya yang ditanya itu irisannya ini ya, keduanya. Oke, gampang saja. Kalau gitu langsung aja kita kalikan ya. Oke, dapatlah ini. Berapa peluang A? Peluang A katanya 5, itu yang rusak dari totalnya 20. Kalau gitu 5 per 20. Habis itu, kan kita sudah mengambil satu saja dari yang A. Maka sisa skring yang rusak, yaitu untuk yang B, yaitu sisanya tinggal 4 dari 19. Maka 5 per 20 kali 4 per 19 sama dengan 1 per 19. Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Tugas Anda yang harus Anda kumpulkan yaitu membuat contoh untuk probabilitas kejadian majemuk
untuk dua kejadian saling lepas, dua kejadian saling komplementer, dua kejadian saling bebas, dan untuk probabilitas bersyarat. Anda buat soalnya sendiri, dan Anda buat pembahasannya sendiri sebanyak masing-masing 1. Jadi ada 5 bentuk soal yang harus Anda buat. Oke, sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.